Sebentar, Bang Abalin, Bang Nasrullah, ini pertanyaan terus masuk di catatan demokrasi. Kami coba bacakan terlebih dahulu. Ini pertanyaannya kami coba filter, tapi bahasanya banyak juga yang agak sarkas ini. Prof. Edi mungkin bisa bantu saya jawab. Ini dari Zlatan Akindo. Akun benar ini ya, bukan akun robot, bukan akun bodong ini. Zlatan Akindo, apa keuntungan buat rakyat membuat undang-undang tersebut? Dalam pasal 220 ayat 1 tadi ya, Prof. Edi ya. Jangan-jangan ide ini muncul dari circle, dari para penjilat penguasa. Ya, karena tadi Prof. Edi sampaikan kan bahwa sebenarnya pasal ini tidak diinginkan secara langsung oleh Presiden. Itulah saya katakan bahwa yang namanya muatan KUHP dimanapun itu pasti yang dilindungi adalah 3 ayat tadi itu tadi. Kepentingan negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu. Ketika kita berbicara mengenai kepentingan negara, maka presiden dianggap sebagai personaleg, sebagai personifikasi, sebagai simbol negara. Oleh karena itu, harkat martabat, dignitinya harus dijaga. Sehingga pasti ada pasal itu. Itu sama halnya juga misalnya tadi dikatakan oleh Pak Nasrullah, ada juga misalnya untuk masyarakat umum yang sekarang dalam KUHP terkait pasal 310 KUHP yang merupakan penghinaan bagi di luar presiden dan wakil presiden. Jadi pasti ada pasal-pasal seperti itu. Ya, tadi saya ingin tambahkan begini, bahwa ada juga negara-negara yang memberlakukan bahwa tidak ada penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Contohnya Amerika. Jadi ada orang-orang, ibu-ibu duduk di depan gedung putih buat tulisan. Ya, cuma tidak kebun binatang, kalimatnya the real teroris itu adalah Bush. Tidak pernah bisa ditangkap dia, karena kebebasan membukakan pendapat sedemikian rupa di Amerika. Dan sekarang, tadi kan Prof. Edi sudah mengatakan, politik hukum negara itu mau ke arah mana? Apakah akan sangat demokratis atau demokratis yang bertanggung jawab? Nah, jadi dalam konteks ini saya melihat, dan saya termasuk salah satu yang sepakat bahwa negara itu harus demokratis tapi yang bertanggung jawab. Nah, beda halnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya justru mengatakan dalam iklim demokratis ini, waktu dia membatalkan, menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum diberlakukannya pasal 134 KUHP yang sudah yang lama itu, mengatakan bahwa dalam iklim demokrasi yang seperti sekarang ini, ya, penghinaan, pasal-pasal yang mengatur penghinaan sebagai penghinaan terhadap presiden itu tidak sesuai dengan semangat perubahan Undang-Undang Dasar 45. Itu ada tidak dalam pertimbangan. Tidak sesuai. Itu pasal ketika dia mengatakan tidak berlaku lagi pasal 134. Nah, mungkin pada saat itu ya, pasal 134 KUHP yang lama itu masih delik umum. Nah, andai saja bisa dipegang konsisten, pasal penghinaan terhadap presiden itu adalah delik aduan, saya sependapat pengaturan itu kembali sebagai syarat. Tapi dengan satu catatan, bahwa ancaman hukuman jangan sampai 3,5 tahun. Itu berlebihan. Saya berpikir draft yang pasal 218 ini baru dirumuskan, Prof. ya. Tapi kan kemudian kan pasti pada zaman Prof. ya. Jadi mungkin pada Prof. Edi ini terlalu bersemangat juga ingin mengingatkan masyarakat, jangan lo menghina presiden dan wakil presiden, ancamannya berat. Namun ada satu kelebihan juga dari pasal itu, bahwa dia tetap tidak bisa ditahan oleh dalam proses sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap, dia tidak bisa ditahan karena ancamannya tidak mencapai 5 tahun. Cuma kalau angka 3,5 tahun itu ngeri kali, Prof. Edi. Setelah Jokowi turun, Anda mengkritik presiden nanti, Anda sampai 3,5 tahun itu berlebihan. Bahkan kalau lewat media sosial kami baca 4,5 tahun ya, Prof. Ditambah 1 tahun, Prof. Begini, kalau 4,5 tahun itu dengan menggunakan sarana teknologi informasi. Oke. Jadi saya mau tanggapi Bang Nasrullah ada 2 hal ya. Tadi Bang Nasrullah mencontohkan Amerika ya. Saya mau katakan begini. Isi KUHP di seluruh dunia ini hampir sama. Pembunuhan di Indonesia, di Kutub Utara itu perbuatan pidana. Tapi ada 3 substansi KUHP yang itu tidak kompatibel, tidak bisa diperbandingkan. Satu adalah mengenai delik politik.
Delik politik itu Anda cari dalam KUHP tidak ada satu bab pun tertulis mengenai delik politik, nggak ada. Berbeda dengan Perancis. Perancis ada politik delik di situ. Yang kedua adalah kejahatan terhadap kesusilaan. Saudara buka KUHP Cina dari depan sampai belakang, belakang sampai depan, nggak ada satu bab pun mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, nggak ada. Dan yang ketiga apa? Defamation. Penghinaan itu masing-masing negara berbeda. Karena kembali lagi saya katakan, membuat KUHP Indonesia dalam masyarakat yang multi etnis, multi religi, multi culture itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Pasti ada pro dan kontra. Jadi kalau orang misalnya ya, orang bilang ini KUHP tidak selesai-selesai, sudah 58 tahun dari tahun 63. Belanda itu sebesar Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk yang Jakarta lebih banyak. Dia ketika lepas dari jajahan Prancis dan membuat KUHP sendiri butuh waktu 70 tahun. Padahal dia homogen. Dia tidak multicultural, dia tidak multi etnis. Lah Anda bayangkan Indonesia. Jadi pasti setiap isu dalam KUHP itu pro dan kontra. Dan itu tidak mudah sehingga kita selalu mencari win-win solution. Nah, yang kedua adalah soal sanksi pidana. Bang Nasrullah, Mas Haris, Pak Ngabalin dan pemirsa, tim ahli mencantumkan maksimum pidana yang akan dijatuhkan itu bukan seperti orang nebak nomor togel. Jadi tidur bangun mimpi, oh besok presiden 3,5 tahun, kalau TI 4,5 tahun, enggak. jadi dasar ya? Ada, dengan menggunakan modified Delphi system. Siapa yang melakukan itu? Itu tanya ahlinya Profesor Harkristuti. Jadi kita ada, mengapa ini diancam sekian? Ada sekian parameter. Kalau dari sekian parameter itu 5 parameter terpenuhi, maka ancamannya sekian. Jadi bukan orang bangun tidur pagi terus pasang nomor togel, 3 tahun, 4 tahun, enggak ada. Itu tim bisa menjelaskan secara rinci. Mengapa ini sekian tahun, mengapa sekian tahun. Bukan kita nebak-nebak nomor togel, bukan. Ada parameternya. Nomor togel, Bang Nasrullah, bukan. Ini kita dengarkan dulu. Jangan dipotong dulu. Ini yang mau saya katakan. Ya, jangan kemudian dipandang karena ada pidana penjara, hakim itu harus menjatuhkan pidana penjara. No way. Di dalam RUU KUHP, pidana penjara merupakan pidana pokok, tetapi dia bukan primadona. Itu yang harus ditekankan di mindset publik. Dia pidana pokok tapi bukan primadona. Kalau ancaman pidana itu di bawah 4 tahun, hakim bisa menjatuhkan pidana pengawasan. Dia tidak perlu masuk dalam penjara. Oke, Overcrowded kita.